Baik, terima kasih banyak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan sore hari ini kita dapat berkumpul lagi dalam mata kuliah pendidikan. Semoga teman-teman dan Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ika Indasari dan kawan saya Siti Rizkiah yang dari kelompok 2, materi tentang profesi dan profesionalisme kerja. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu asas pokok profesionalisme. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu profesionalisme. Nah, profesionalisme merupakan suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektualitas yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam menjalankan prestasinya menerapkan 3 asas pokok. Yang pertama yaitu terdapatnya suatu pengetahuan dasar yang dapat dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai pula suatu teknik yang dapat dipakai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, keberhasilan yang dicapai oleh profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya. Kemudian, yang ketiga, dikembangkan suatu sistem pengawasan atas usaha dan kegiatan praktis para profesional dalam mengamalkan pengetahuan dan hasil pendidikannya dengan melalui didirikannya himpunan-himpunan atau asosiasi dan diciptakannya berbagai kode etik. Selanjutnya, berdasarkan peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, bahwasannya dari 8 standar nasional tentang pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi, lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian, suatu ketetapan bahwa pendidik adalah pekerja profesionalisme yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu, diharapkan pendidik dapat mengabdi secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Nah, dalam pasal 28 disebutkan bahwasannya pendidikan adalah agen pembelajaran yang harus memiliki 4 jenis kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Sebagai profesionalisme, seseorang guru harus memiliki kriteria tersebut. Nah, di sini ada 10 prinsip penting profesionalisme. Yang pertama itu penguasaan terhadap ilmu sesuai bidangnya. Ini ya, sudah tentu gitu ya. Apabila kita sudah, misal kita menjadi guru PAI, kita harus menguasai dulu bidang yang kita ampu. Seperti kemarin kan kita melakukan PLP ya, PLP. Coba deh teman-teman pasti sudah merasakan kan apabila kita terjun ke lapangan tanpa adanya penguasaan materi gitu ya, pasti akan terasa
kaku atau terasa bingung gitu apa yang mau disampaikan. Nah, ini juga termasuk ya prinsip penting. Kemudian yang kedua, penguasaan terhadap belajar dan perkembangan manusia. Yang ketiga, penguasaan strategi. Nah, ini strategi kita harus mengetahui menguasai strategi. Apabila kita tidak mempunyai strategi akan terlihat monoton gitu ya pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kemudian motivasi dan manajemen, kemudian keterampilan komunikasi, kemudian perencanaan, asesmen, komitmen, dan kemitraan. Selanjutnya, boleh yang disampaikan oleh Rizkia. Silahkan. Baik, terima kasih Ika. Yang selanjutnya adalah mengenai aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profesionalisme. Seorang guru selalu mengembangkan sikap profesionalisme agar menjadi guru yang mempunyai dedikasi tinggi demi mencerdaskan anak bangsa. Menurut Dedi Supriyadi dari Jurnal Manajemen Pendidikan atau Education Leadership, edisi Maret 1993, bahwasannya guru yang profesional dituntut memiliki aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, komitmen kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menguasai secara mendalam materi yang akan diajarkan, lalu bertanggung jawab dan memantau hasil belajar peserta didik. Yang keempat, mampu berpikir sistematis. Yang kelima, sepatutnya bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Lalu menurut Zamroni, ada dua model atau aspek meningkatkan mutu dan profesionalisme guru yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, memperkuat hidden kurikulum, yang kedua, mengembangkan self-reflection atau teknik refleksi diri. Hidden kurikulum ini adalah kurikulum yang tersembunyi, yaitu merupakan proses pembentukan nalar emosional dalam afeksi yang menjadi bagian dari tugas sekolah yang praksisnya termuat secara tersembunyi di dalam kurikulum. Proses ini dilakukan melalui perilaku guru selama melaksanakan proses belajar mengajar. Sebagai contoh, untuk menanamkan sikap disiplin, guru harus memberikan contoh bagaimana perilaku mengajarkan yang disiplin. Hal tersebut dapat dicontohkan dengan cara memulai dan mengakhiri kegiatan belajar mengajar tepat pada waktunya, memberikan tugas yang memadai bagi siswa, dan segera segera memeriksanya, kemudian dikembalikan kepada siswa dengan umpan balik dalam artian memberi nilai sepadan dengan hasil tugas yang telah dikerjakan oleh siswa. Lalu yang selanjutnya adalah karakteristik profesionalisme. Nah, secara sederhana, profesional berasal dari kata profesi yang berarti jabatan. Orang yang profesional adalah orang yang mampu melaksanakan tugas jabatannya secara mumpuni, baik secara konseptual maupun aplikatif. Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas jabatan guru. Berikut ini dikemukakan beberapa ciri atau karakteristik dari profesionalisme itu sendiri, yaitu yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil atau perfect result, sehingga dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Yang ketiga, profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak mudah puas dan atau putus asa sampai hasil yang dituju itu tercapai. Lalu yang keempat, profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Lalu yang kelima, profesionalisme memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjadi efektivitas kerja yang tinggi.
Lalu yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ika Indasari. Baik, terima kasih. Yaitu ayat dan hadis mengenai karakteristik guru. Yang pertama yaitu selanjutnya ya. Nah, yaitu jujur ya. Jujur itu dijelaskan ya atau yang masuk ke kriterianya yaitu jujur dalam surah At-Taubah yang berbunyi ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sikap sabar ya. Terdapat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal yang berbunyi atau langsung saja ke artinya teman-teman, yaitu dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga yaitu arif dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 159 yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, memohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Baik, sekian dari presentasi dari kami, kelompok 2. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi dari kelompok 3. Disilahkan. Baik, terima kasih Kak. Selanjutnya akan dilanjut dengan kelompok 3. Sudah kelihatan belum teman-teman share screen-nya? Sudah? Sudah, Sar. Boleh dari awal dulu, Sar. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu pembahasannya kode etik guru. Yang beranggotakan saya sendiri, Selin Nurul Alfianti, Sari Bucahyana, dan Siti Marfuah. Selanjutnya, Sar. Udah, belum kelihatan ya? Belum pindah. Udah, coba. Maaf banget, kita stop share dulu ya. Sebentar. Sudah belum? Oke, udah. Lanjut ya. Materi pembahasan pada kode etik guru, yaitu yang pertama kita akan membahas pengertian kode etik guru. Yang kedua, tujuan kode etik guru. Yang ketiga, penetapan kode etik guru. Dan yang keempat, sanksi pelanggaran kode etik guru. Yang kelima, kode etik guru di Indonesia. Yang keenam, undang-undang tentang kode etik guru. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah tentang kode etik guru. Pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kode etik guru, akan dijelaskan oleh Siti Marfuah. Padanya kami persilahkan. Oke, terima kasih Serlina. Baik, pembahasan yang pertama,
kita bahas tentang pengertian kode etik guru itu sendiri. Nah, jadi kode etik itu secara bahasa, etika itu berasal dari bahasa Yunani, yang mana biasanya disebut dengan etos, yang berarti cara berpikir, kebiasaan, perasaan, atau sikap dan karakter. Nah, yang mana kata etos itu sendiri identik dengan perkataan moral yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, dalam kaitannya dengan istilah profesi keguruan ini, kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan suatu profesi. Nah, kode etik pendidikan dapat diartikan juga sebagai aturan tata susila keguruan, yang mana maksudnya adalah pola aturan atau tata cara pedoman berperilaku, norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan antara pendidik dengan lembaga pendidikan, pendidik dengan sesama pendidik, pendidik dengan peserta didik, dan pendidik dengan lingkungannya. Yang mana sebagai sebuah jabatan pekerjaan, profesi pendidik memerlukan kode etik khusus untuk mengatur hubungan-hubungan tersebut. Selanjutnya, yaitu ada tujuan dari kode etik guru itu sendiri. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Dan yang kelima, untuk meningkatkan organisasi profesi itu sendiri. Selanjutnya yaitu penetapan kode etik guru yang akan dipresentasikan oleh Sherlyn. Selanjutnya, penetapan kode etik guru. Kode etik guru hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat pada anggota. Penetapan kode etik guru lazimnya dilakukan atau ditetapkan pada suatu kongres organisasi profesi. Nah, di dalam bagi guru-guru di Indonesia yang tergabung dalam PGRI merupakan wadah bagi yang mempunyai jabatan profesi guru sebagai perwujudan cita-cita perjuangan bangsa. PGRI didirikan di Surakarta pada tanggal 25 November 1945 dengan kode etik guru yang ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan cabang dan pengurus daerah PGRI dari seluruh penjuru tanah air. Pertama adalah dalam kongres ke-14 di Jakarta tahun 1973, kemudian disempurnakan dalam Kongres PGRI ke-16 tahun 1989 dan juga di Jakarta. Selanjutnya, dalam setiap profesi tentunya kita mempunyai aturan yang harus ditetapkan. Nah, dalam kode etik juga mempunyai aturan-aturan yang akan mendapatkan sanksi jika seseorang melanggarnya. Lanjut, Sir. Sanksi pelanggaran kode etik guru. Nah, pelanggaran adalah perilaku menyimpang atau melaksanakan kode etik guru di Indonesia dan ketentuan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan profesi guru. Guru yang melanggar kode etik guru dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku. Nah, adapun sanksi yang dikenakan pada kode etik guru tersebut adalah guru dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya sebagai guru. Yang pertama, dikarenakan melanggar sumpah dan janji jabatan. 2, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus-menerus. Nah, selanjutnya sanksi terhadap guru juga dapat berupa yang pertama, teguran, yang kedua, peringatan tertulis, yang ketiga, penundaan pemberian hak guru, yang keempat, penurunan pangkat, yang kelima, pemberhentian dengan hormat, dan yang keenam, pemberhentian dengan tidak hormat. Selanjutnya akan dipresentasikan dengan Sari. Terima kasih. Selanjutnya tentang kode etik guru di Indonesia. Sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman sudah baca di makalah itu yang terbarunya itu kode etik Indonesia diterapkan melalui keputusan Kongres 20 PGRI 6 Kongres 10 PGRI tahun 2008. Kode etik guru Indonesia mengalami beberapa penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pendidikan.
Nah, ini ada beberapa kode etik guru yang mengalami penyempurnaan. Yang pertama, guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dan menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. 4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didiknya. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolah maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru bersama-sama memelihara, membina, dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kedelapan, melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, untuk undang-undang tentang kode etik guru sudah di-share ya, sebelumnya teman-teman bisa lihat di grup, sudah saya share, itu secara lengkapnya. Oh ya, teman-teman mohon maaf ya, saya belum bisa on cam karena kameranya sedang bermasalah. Nah, kita bisa langsung aja ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah buka file yang saya kirim di grup itu, ada beberapa bagian yang mencakup tentang kode etik guru. Yang pertama pasal 5 yang membahas tentang sumber kode etik guru di Indonesia. Yang pasal 6 itu membahas tentang hubungan guru dan peserta didik, hubungan guru dengan wali murid, hubungan guru dengan masyarakat, hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat, hubungan guru dengan profesi, hubungan guru dengan organisasi profesinya, dan hubungan guru dengan pemerintah. Untuk lebih lanjutnya teman-teman boleh lihat ke file yang sebelumnya udah saya kirim ya. Selanjutnya, peraturan pemerintah tentang kode etik guru. Jadi diadakannya atau diciptakannya kode etik guru ini untuk menjaga kredibilitas atau meningkatkan kehormatan serta martabat seorang guru sebagai tenaga pendidik. Dalam peraturan perundang-undangan 74 tahun 2008 tentang guru yang perlu diindahkan oleh murid atau wali murid, kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri atau PN, dan pengadilan tinggi atau PT, yang bunyinya guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya. Itu bunyinya ada di pasal 31 ayat 1. Selanjutnya di pasal ini kan tadi pasal 39 ayat 1 ya. Nah, dalam ayat 2 disebutkan sanksi yang bisa diberikan itu berupa teguran, peringatan baik secara lisan ataupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik yang sesuai dengan kaidah pendidikan. Selanjutnya, guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan organisasi profesi guru dan atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing. Itu ada di pasal 40. Selanjutnya, untuk isi dari pasal 41, rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja. Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman perilaku atau perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Sari. Alhamdulillah telah selesai pembahasan dari kelompok 3 tentang kode etik guru. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dan diskusi bersama. Pada teman-teman yang ingin bertanya atau diskusi, kami persilahkan.
Ya, ada yang mau bertanya? Kita sudah clear dan jelas ya. Sebenarnya saya berharap nanti teman-teman semuanya masing-masing membaca dengan secara detail dan rinci terkhusus atau khususnya terkait dengan kode etik guru ya. Ini suara saya kedengeran nggak nih? Terdengar Ibu. Oke, kedengeran ya. Tadi habis ngajar 2 kelas lumayan, 3 kelas malah dari jam curhat katanya. Enggak, tadi saya dari jam 10:30 lanjut sampai sekarang nih belum berhenti. Baik. Hari ini untuk yang kode etik, saya berharap semuanya masing-masing teman-teman calon guru ini dibaca dengan rinci terkait kode etik dan juga terkait dengan sanksi tadi ya, perlu dibaca juga supaya teman-teman paham apa yang harus sebagai guru kira-kira apa yang value apa yang harus dijaga dan yang harus dipertahankan. Insya Allah sih kalau dari IKI sih udah pasti oke lah ya. Tapi terkait apa kode etik. Nah, saya akan bukan mengkritisi sedikit saja kalau boleh sharing menambahkan untuk yang pemakalan pertama terkait profesionalisme. Ini ingin mengajak diskusi teman-teman. Sebenarnya kenapa kemudian profesionalisme guru atau kompetensi profesionalisme guru khususnya untuk di Indonesia itu sangat rendah. Ini saya tidak menyimpulkan sendiri. Setelah saya mencari banyak data gitu ya, termasuk dari Kementerian Agama, ternyata adanya apa itu namanya sertifikasi guru. Mungkin Anda pernah dengar ya, sertifikasi guru itu adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah kepada guru yang memang profesional di bidangnya, dan sertifikat pendidik ini ada kompensasinya. Kalau untuk guru swasta sekitar 1,5 juta dulu ya, nggak tahu sekarang. Lalu kemudian kalau untuk guru ASN itu mengikuti kenceng banget mengikuti apa namanya dia golongan C apa golongan apa gitu ya. Nah, tetapi ternyata adanya sertifikasi guru ini ternyata tidak mampu memberikan motivasi yang baik gitu ya, khususnya kepada para guru untuk terus meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme dalam bekerja gitu secara umum. Nah, ini yang harus kita kritisi dan harus kita analisa. Kenapa kok guru-guru di Indonesia? Kalau saya, berdasarkan pengalaman saya, memang sertifikasi guru ini pada saat dulu saya menjadi guru tahun 2000, saya udah lama ya, 2005 itu, awal-awal saya mengajar, memang sertifikasi guru itu diperuntukkan kepada guru-guru yang sudah lama masa kerjanya, lalu kemudian yang sudah mendekati pensiun, sehingga sertifikasi guru ini nggak ada dampaknya untuk meningkatkan kinerjanya, jadi hanya sekedar ya seperti penghargaan tambahan gaji lah gitu ya. Nah, ini yang menjadi PR memang. Nah, semestinya untuk sekarang saya dapat informasi juga setelah saya mencari banyak informasi untuk tahun ini atau untuk kementerian eranya Pak Nadiem Makarim, sepertinya itu sudah mulai ada sedikit perubahan dan ada sudah dievaluasi lah. Nah, mana yang kemudian memang makanya sekarang ada istilah guru P3K itu ya. Nah, ASN kemudian dikurangi, itu sebenarnya bagian daripada evaluasi daripada pemerintah untuk bisa saya yang penting itu kan bagaimana pemerintah memberikan penghargaan kepada guru kalau kemudian gurunya itu tidak mau meningkatkan kompetensinya gitu loh, kalau menurut saya itu ya. Tapi itu kan tidak bisa dipukul rata, memang enggak semuanya guru juga begitu, tapi ada juga banyak juga guru yang berupaya dalam hal ini memberikan banyak kreasi pembelajaran yang baik kepada siswanya dan seterusnya. Nah, memang ini PR banget. Maka saya mencoba mencari data dan mencari-cari informasi kira-kira
kalau kita ingin menakar profesionalisme guru di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Nah, maka saya mendapatkan beberapa kajian. Nah, nanti mungkin kajian ini boleh nanti saya share. Ini sebenarnya sebuah jurnal, tapi perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa ada seorang yang sudah mencoba membuat penelitian dari UPI, Universitas Merdeka Pendidikan Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, UPI ya. Nah, ini sebenarnya dari sananya lahir para pakar dan tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia khususnya. Nah, ini Pak Maulana ini yang nulis bagus banget. Judulnya itu judulnya begini, menakar profesionalisme guru antara tataran idealis dan praktis. Bagus banget. Dan isinya kalau boleh saya sampaikan di dalam forum ini gitu ya, beliau menyampaikan bahwa kalau kita bicara profesionalisme guru, pastinya tidak lepas dari 4 kompetensi yang harus diampu oleh guru. Masih ingat ya 4 kompetensi guru itu apa aja teman-teman? Harus ingat dan harus selalu diingat ini dan harus hafal. Apa 4 kompetensi guru teman-teman? Masih ingat nggak apa aja tuh? Selain kompetensi Oke, good. Kepribadian, lalu Profesional, sosial, pedagogik ya. Boleh tanya sedikit kalau pedagogik itu arah kemampuan gurunya ke arah mana ya? Kalau pedagogik. Kira-kira kalau menyangkut pedagogik itu berarti kompetensi gurunya itu kemampuan mengarah ke apa gitu? Perkembangan peserta didik bukan? Bagus. Terima kasih. Siapa tadi yang jawab ini? Ya, perkembangan peserta didik. Jadi Anda teman-teman guru harus paham karakteristik peserta didiknya, psikologi perkembangan belajarnya, psikologi perkembangan anaknya itu ya harus menyesuaikan jenjangnya dan seterusnya. Oke, kalau kepribadian nggak perlu ditanya, pasti semua sudah paham ya. Semua guru harus punya kompetensi dari segi kepribadian sehingga dia bisa menjadi teladan untuk peserta didiknya khususnya dan juga untuk rekan kerjanya, itu penting. Yang ketiga, kalau kompetensi profesional kira-kira arahnya kemana teman-teman? Tadi sudah dibahas nih oleh pemakalah. Beri kemampuan dalam hal apa ya kalau profesional? Menguasai bidang studi. Penguasaan terhadap materi. Bagus ya. Jadi kalau untuk profesional teman-teman ini sudah sesuai karena teman-teman dari kependidikan. Maka nantinya kalau mengajar itu sudah sesuai, keilmuannya sudah dapat ya. Nah, materinya harus dikuasai. Maka kalau nanti mengajar gurunya harus paham dulu baru disampaikan ke muridnya. Dan saya yakin kalau teman-teman sudah pastilah. Yang keempat adalah kompetensi sosial. Yang ini saya sampaikan dalam terkait dengan kompetensi sosial adalah teman-teman harus punya kecakapan dalam berkomunikasi. Itu penting ya. Komunikasi dalam hal ini bukan hanya dengan peserta didik, tapi juga dengan rekan kerja, juga yang terkhusus dengan orang tua murid. Ini dari PIAUD bukan? Iya, PIAUD ya. Teman-teman ini PAI atau PIAUD ya? Saya lupa ini. PAI, Bu. Oh, PAI, maaf. Oke. Karena ngajarnya cukup beberapa gitu. Oke, kalau PAI pun sama. Kalau Anda nanti menjadi guru, Anda harus punya kecakapan dalam berkomunikasi, bersosialisasi dengan bukan hanya dengan peserta didik, bukan hanya dengan rekan kerja, termasuk dengan orang tua murid. Itu penting, teman-teman ya. Karena boleh jadi nanti ketika kita mengajar, maka permasalahan-permasalahan yang kita hadapi pada peserta didik itu pasti akan ada kaitannya dengan orang tua murid. Dalam hal ini menjembatani, memediasi, mengkomunikasikan gitu ya. Saya beberapa kali waktu saya jadi guru itu sering saya komunikasi dengan orang tua, bahkan sampai kemudian datang visit ke rumahnya ya. Kemudian menanyakan apa saja yang dilakukan oleh anak di rumah, apa saja yang sudah kita bantu di sekolah, itu penting untuk mencari permasalahan. Itu kalau nggak punya skill komunikasi yang baik, itu sulit untuk bisa memberikan pemahaman baik kepada peserta didik ataupun kepada orang tua dalam hal ini ya. Jadi harus diasah dan
kemampuan komunikasinya harus diasah lah teman-teman ya. Belajar banyak mendengar. Sebenarnya kalau kamu mau belajar banyak ilmu komunikasi pada orang lawan main tuh yang penting adalah lebih banyak mendengar, itu poin pentingnya ya. Nah, ada juga yang menarik di dalam penelitian ini disampaikan bahwa setelah kita memahami apa itu kompetensi guru dan andaikan semua guru di Indonesia itu paham benar terkait dengan kompetensinya, masalahnya nggak semua guru paham ya. Nah itu jadi masalah. Maka saya sangat berharap juga satu waktu teman-teman juga boleh loh meneliti kira-kira kalau di daerah teman-teman guru-gurunya apakah sudah profesional ataukah masih perlu dikembangkan ataukah masih perlu, dan itu boleh dijadikan sebuah kajian rasanya ya. Nah, ada yang menarik dari kajian Pak Maulana ini, dia sampaikan begini bahwa seorang guru itu ya ada macam-macam jenisnya. Ini sebenarnya sama dengan kalau kita sering mendengar bahwa kita pun sebenarnya sebagai masyarakat atau bagian dari masyarakat juga demikian, kita ini punya 5 jenis kategori lah. Misalnya kayak teman kita ini ada yang kita kategorikan wajib, ada yang kita kategorikan sunnah gitu ya, ada yang kita kategorikan mubah, ada yang kita kategorikan makruh bahkan haram, naudzubillah jangan sampai ya. Maka kita berharap teman-teman nanti kalau jadi guru ya paling enggak masuk dalam kategori atau jenis yang wajib atau yang sunnah lah. Kalau nggak ada kita itu anak-anak itu maka tidak akan mendapatkan apa-apa, ataupun anak-anak tidak bisa mendapatkan ilmu, informasi yang baik, atau mereka merasa kehilangan gitu ya. Atau kalau kemudian kita masuk dalam kategori yang sunnah, minimal bahwa keberadaan kita itu bermanfaat untuk anak-anak, untuk peserta didik, dan untuk lingkungan sekolah. Saya berharap itu. Dan terkait dengan ini, teman-teman, saya selalu menganjurkan kepada teman-teman, Anda perlu menyesuaikan diri. Saat ini kurikulum yang diberlakukan di Indonesia adalah sudah mengarah kepada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman, mulailah membuka-buka kembali. Nanti saya share ya beberapa ini sebenarnya saya juga sudah mulai membahas sedikit di minggu lalu kalau nggak salah. Kita diskusi terkait profil pelajar Pancasila ya kan. Nah teman-teman juga nanti saya berharap bisa membuka 4 standar. Kalau tadi kan teman kelompok 1 kalau nggak salah menyampaikan ada 8 standar pendidikan. Yang pertama ada standar isi, proses, kemudian ada standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar apalagi standar pengelolaan, pembiayaan gitu ya. Standar pendidikan ketenaga pendidikan, dan yang terakhir adalah standar sarana dan prasarana. Tapi ingat bahwa pada kurikulum setiap ada perubahan yang mengalami perubahan hanya pada 4 standar seringnya. Ya mungkin boleh jadi satu waktu nanti ada dari 8 itu misalnya semuanya, rasanya sih kalau semua nggak mungkin ya. Mungkin hanya 4 sampai 5. Tapi yang urgent dan itu menjadi istilahnya itu intinya itu ada pada di standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar kompetensi lulusan ya. Saya berharap nanti dibuka kembali supaya Anda bisa menyesuaikan ketika Anda mengajar, sehingga anak murid Anda pun itu merasa bahwa senang dengan keberadaan Anda, senang. Dan kalau nggak ada Anda selalu dicari gitu ya, karena gurunya itu selalu menginspirasi buat muridnya. Sedikit saya sampaikan pada kurikulum Merdeka Belajar, pada standar proses nomor 6 tahun 2022, itu disampaikan kalau untuk gurunya sebenarnya kalau mau jadi guru dan melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar harus melaksanakan 3 hal di dalam proses pembelajarannya. Pertama, Anda wajib membuat perencanaan, atau kita sebut dengan apa? Kalau perencanaan itu RPP, ya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kita melaksanakan atau prosesnya, pelaksanaannya, dan yang ketiga adalah penilaian. Maka tugas guru dalam melaksanakan kurikulum, khususnya kurikulum Merdeka Belajar, 3 hal ini nggak boleh dihilangkan atau nggak boleh
ditinggalkan. Jadi dia harus merencanakan, dia harus melaksanakan, dan dia harus melakukan penilaian. Yang menarik pada kurikulum Merdeka Belajar, ternyata penilaian itu bukan cuman guru kepada murid, ya, tapi juga guru kepada antar peserta, antar pendidik, kemudian oleh kepala satuan pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, lalu kemudian antar sesama pendidik. Nah, ini bagus juga. Nah, berarti ini utuh ya penilaiannya itu. Nah, ini nanti coba dipelajari dan dipahami. Ada lagi yang perlu saya sampaikan di dalam melaksanakan pembelajaran, kan tadi ada perencanaan, boleh dicatat, boleh diingat, boleh dibaca nanti ya. Saya ingatkan sekali lagi nomor 6 tahun 2022. Kalau di dalam pelaksanaannya kurikulum Merdeka Belajar ini, semoga saya nggak lupa ya poin-poinnya, semoga masih nanti dibaca lagi ya, saya diingatkan lagi kalau saya ada yang lupa. Pertama itu pembelajarannya harus interaktif, ya, interaktif, kemudian inspiratif, tuh bahasanya kayak begitu-begitu tuh. Interaktif, inspiratif, kemudian menyenangkan, kemudian menyesuaikan kebutuhan siswanya, karakteristik siswanya, lalu apa lagi ya? Saya kok lupa. Nanti kita dibuka lagi ya. Tetapi poin yang penting-penting aja saya ingin saya ingatkan, misalnya yang atas tuh ke interaktif sama inspiratif. Nah, ini yang bagus. Kalau yang inspiratif, interaktif, berarti Anda harus berupaya di dalam mengajar menjalin komunikasi dua arah. Ya, harus ada interaksi dengan peserta didiknya, jadi harus ada dialog di situ ya. Nah, harus ada interaksi, bahkan kalau perlu antar mapel pelajaran, antar mata pelajaran, nggak cuma satu pelajaran. Di situ ada interaksinya, jadi Anda boleh kaitkan, dan saya sering kasih contoh lah, mungkin sudah bosen ya kalau dengar contoh dari saya, tetapi itu poin penting ternyata, bahwa ternyata kita berinteraksi dengan beberapa pelajaran itu kenapa enggak gitu, bagus ternyata, dan itu diamini oleh kurikulum Merdeka Belajar, karena nantinya ke depannya anak-anak lebih banyak melakukan proyek dibanding dia harus lebih banyak belajar di kelas dan mendengarkan. Nah, kalau inspiratif itu memunculkan ide. Nah, kalau bahasanya di Permendikbud itu memantikkan ide gitu bahasanya. Berarti memunculkan ide, gagasan. Makanya pembelajarannya harus ilmiah, ya. Pembelajarannya harus ilmiah. Jadi saya berharap teman-teman mengingat kembali, bukannya kurikulum 2013 dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar secara otomatis kemudian tidak berlaku lagi nanti di 2024, benar. Tetapi boleh jadi proses untuk transisi menuju kurikulum Merdeka Belajar mungkin masih ada beberapa sekolah yang melaksanakan kurikulum 2013, ya kan? Tapi kalau saya melihat, kalau saya boleh menilai, menganalisa dan memberikan sedikit kesimpulan secara garis besar, pada prinsipnya hampir sama. Kan yang diharapkan inspiratif, interaktif, menyenangkan, itu semua ada juga di kurikulum 2013. Hanya saja bedanya kalau kurikulum Merdeka Belajar, seperti yang saya sampaikan minggu lalu kalau nggak salah, bahwa dia hanya fokus pada materi-materi esensi saja. Lalu kemudian berbasis proyek, ada istilah profil pelajar Pancasila ya. Dan kemudian lebih fleksibel. Dan ingat, kalau dulu kita mengenal standar kompetensi lulusan, kalau sekarang di kurikulum Merdeka Belajar kita mengenalnya capaian pembelajaran. Ya. Nah, di dalam capaian pembelajaran itu ada fase-fasenya, pernah saya sampaikan rasanya. Jadi Anda nanti kalau mengajar tujuan pembelajarannya, jadi kalau Anda bikin RPP isinya tuh cuma 3, teman-teman. Ya, boleh dicatat, boleh diingat. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, yang kedua adalah langkah-langkahnya, yang ketiga adalah penilaiannya. Nah, tujuan pembelajarannya kita mengacu kemana, Bu? Mengacu ke capaian pembelajaran. Bagusnya di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, teman-teman sudah
kategori apa Bu? Dipetakan rasanya. Dipetakan itu ada istilah fase A, fase B, fase C, fase D gitu ya. Nah, nanti saya share juga capaian pembelajaran. Nah, itu saya berharap dibaca dan dipahami. Jadi, nanti teman-teman yang ngajar di SD pada saat mestinya kemarin pada saat PLP kalau dia melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, teman-teman sudah tahu ya dengan melihat dan kira-kira si guru ini ngajar kelas 1 SD misalnya. Maka itu masuk dalam fase A, ya kan? Fase A yaitu di level 1 kelas SD 1 dan 2. Nanti capaian pembelajarannya itu beda-beda. Saya kasih contoh misalnya, saya rasanya dulu pernah ngajarin ini ke teman-teman, semoga masih ingat. Waktu masih prototipe itu ya, dan itu masih diberlaku. Misalnya nanti di SD 1 dan 2 baru mengenal huruf hijaiyah misalnya. Lalu kemudian menggabungkan 2 kata saja. Nanti fase B yang kelas 3 dan 4 sudah beda lagi. Oke, kalau gitu menggabungkan 2-3 kata dan seterusnya. Jadi satu kalimat dan seterusnya. Begitu berjenjang sampai kemudian level SMA. Fase SMA itu sudah beda lagi. Tapi kalau menurut saya ini bagus. Artinya tahapan kemampuan anak itu berjenjang secara bertahap disesuaikan dengan perkembangan anak dan psikologi perkembangan anak dan psikologi perkembangan belajar anak. Benar enggak? Nah, ya kan? Karena anak itu setiap usianya jenjang usia sekian sampai sekian, sekian sampai sekian itu kan cara belajarnya juga harus diperhatikan ya. Nah, tetapi saya rasa masih boleh dan masih sangat apa ya, menurut saya masih sangat sesuai, sangat cocok lah ya, masih cocok. Nah, masih cocok lah kalau kemudian yang dipakai itu menggunakan scientific learning, apalagi discovery learning, inquiry learning itu masih sesuai ya. Kemudian misalnya mau pakai problem based learning, project based learning itu masih sangat sesuai. Nah, teman-teman saya izin turun dulu sebentar aja ya. Nanti abis ini saya lanjutkan lagi karena ini turun dari Pak Nadi ketawa deh. Sebentar. Sebentar.
Nah, ketemu lagi. Oke ya, teman-teman, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Masih terkait, tadi sampai mana saya ngomongnya? Sampai mana Mbak saya? Sampai lupa. Sampai mana tadi ya? Oh, di kurikulum Merdeka Belajar ya, masih di kurikulum Merdeka Belajar. Tadi yang terkait inspiratif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, ternyata itu dibahas lagi nanti di kurikulum Merdeka Belajar. Nah, saya nanti setelah ini saya akan saya bagikan semua, rasanya apa sudah ya? Belum atau sudah ya? Saya akan bagikan semua capaian pembelajaran, lalu kemudian SKL-nya, lalu kemudian standar isinya, standar proses dan standar kompetensi, standar penilaian ya. Nanti Ibu akan share, Ibu bagikan. Saya berharap semua membaca. Nanti sedikit-sedikit saya akan terus ulas, jangan bosen ya. Supaya teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana kemudian nanti prakteknya di sekolah. Karena kan teman-teman setelah ini kan sudah skripsi, lulus langsung ngajar. Dan saya waktu itu belum sempat menjelaskan kurikulum Merdeka Belajar. Pada saat saya mengajar strategi, saya mungkin mengajar kurikulum, saya belum menjelaskan itu rasanya, karena memang belum ada kan. Namanya kurikulum Merdeka Belajar itu kan saya hanya menjelaskan kalau nggak salah terkait dengan kurikulum prototipe. Semoga masih ingat. Dan kurikulum prototipe itu menjadi salah satu pilihan untuk yang sekarang, tahun 2022-2023, semua satuan pendidikan atau sekolah. Jadi satuan pendidikan itu namanya sekolah ya. Nah, satuan pendidikan atau sekolah itu boleh memilih salah satu dari 3. Pertama adalah kurikulum 2013. Untuk yang ajaran sekarang ya, itu boleh pilih antara kurikulum 2013 atau mau memilih kurikulum prototipe atau mau memilih kurikulum Merdeka Belajar. Itu yang sekarang. Tapi ketika nanti teman-teman sudah jadi guru tahun 2000, harusnya 2023 sudah jadi guru ya? Atau teman-teman nanti ngajar tahun 2024. Nah, itu semua sudah diberlakukan secara serentak kurikulum Merdeka Belajar. Meskipun saya juga belum yakin 100% semua sekolah memberlakukan itu, karena boleh jadi banyak yang belum paham, belum ngerti. Tapi sebenarnya untuk sekarang nggak ada alasan nggak ngerti. Orang semua tinggal diklik pakai 1 jari. Kementerian Pendidikan sudah bisa share semua di lamannya, itu lengkap banget. Jadi nggak perlu cari kemana-mana, bahkan buku saku, bahkan di Fraser Mas, bahkan buku sakunya, kemudian cara mengajarnya semua ada. Masalahnya gurunya mau apa enggak gitu. Mau buka apa enggak, itu aja sih sebenarnya ya. Nah, saya lanjutkan lagi terkait kajian tadi ya, bahasanya tadi menakar tentang profesionalisme guru. Kita berharap bahwa kita ini termasuk guru yang wajib atau sunnah lah keberadaan kita di tengah peserta didik kita ya. Nah, kemudian dia sampaikan begini bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru kalau ingin dia bisa mempertahankan atau meningkatkan profesionalisme kerjanya. Pertama, menurut kajian Bapak ini ya, bukan menurut saya ini, menurut kajian Bapak ini bahwa guru itu harus punya kemandirian belajar. Nah, ini bagus banget. Saya sepakat dengan Bapak penulis ini ya, si Pak siapa tadi namanya, Pak Maulana ini. Saya sepakat bahwa memang guru harus mau belajar. Kalau nggak mau belajar, misalnya contohnya aja, sekarang ada kurikulum Merdeka Belajar, tapi gurunya nggak mau belajar, pasti yang ada hanya keluhan aja. Ini ngapain sih pemerintah ganti-ganti kurikulum? Ngapain sih pemerintah ini bikin susah aja oleh guru? Padahal sebenarnya itu guru maunya dimudahkan loh sama pemerintah dengan kurikulum 2013. Masalahnya gurunya nggak mau belajar, nggak mau baca regulasi dan ketentuan aturannya ya kan, sehingga dia tuh bawaannya tuh rasanya tuh kayak dibebanin aja. Padahal sebenarnya kalau teman-teman mau belajar kurikulum 2013 pun atau kurikulum Merdeka Belajar, itu kesempatan lebih banyak diberikan kepada peserta didik, bukan guru. Artinya katanya di kurikulum Merdeka Belajar, tugas guru itu cuma 3, memberikan keteladanan, memberikan bimbingan, pembimbingan, dan kemudian menjadi fasilitator. Coba nanti baca di Permendikbud Dikti nomor
6 tahun 2022 terkait standar proses itu disebutkan di situ. Guru itu tugasnya cuma 3 loh, ya. Nah, selain tadi ya membuat RPP dan lain sebagainya itu cuma 3. Pertama dia harus menunjukkan keteladanan, yang kedua adalah sebagai pembimbing, yang ketiga adalah sebagai fasilitator. Berarti kesempatan belajar dan mencari tahu dan mencari informasi, mencari ilmu pengetahuan itu lebih banyak diberikan kepada peserta didik, bukan pendidiknya, gitu ya. Makanya saya sepakat dengan Pak Maulana ini, dia mengatakan kalau Anda mau jadi guru profesional, maka Anda harus selalu banyak belajar. Guru itu harus mandiri belajar. Nah, kayak kita inilah, sebenarnya kita ini kan mandiri belajar. Kita mencari tahu sendiri, kita mencoba. Kalau saya begitu ya, saya ini senang belajar sama guru lain. Jadi kalau saya, meskipun saya guru agama, saya selalu melihat. Nah, selain saya mensupervisi sebagai observer, saya sebagai kepala sekolah dan manajemen, saya mengobservasi guru, saya sambil belajar. Nanti kira-kira di pelajaran agama saya bisa nggak ya saya pakai strategi guru IPA ini, guru IPS ini, guru matematika ini, saya selalu begitu. Nah, itulah kuncinya kalau Anda mau tetap bisa jadi guru yang profesional. Yang kedua, disebutkan juga di sini, teman-teman, bahwa kita harus selalu menjadi teladan buat peserta didik, bukan hanya peserta didik, tapi juga para rekan kerja, ya, stakeholder yang ada di sekolah, lalu kemudian orang tua khususnya, maka kita pun juga harus menjadi teladan. Makanya kita mengenal istilah guru itu digugu dan ditiru, benar ya? Ing ngarso ing sing tulodo, ing ngarso mangun kalso tuturi handayani. Itu kata-kata itu bagus banget dan benar banget, karena jadi guru nggak boleh salah ya Bu. Ya siapa bilang guru nggak boleh salah? Guru juga manusia, tetapi minimal ya kita bisa menunjukkan keteladanan di dalam bersikap, dan banyak hal lah ya, di sekolah berbicara, bertutur kata. Kalau kesalahan manusiawi kan semua orang juga pasti salah ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi pertama adalah mau belajar, yang kedua dia bisa menjadi teladan, yang ketiga teman-teman meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan karakter. Keren ya? Tas gitu, enggak deng. Kapasitas, kapabilitas, dan karakter. Sebenarnya ini saling terkait. Kapasitas berarti kapasitas Anda sebagai guru, profesi Anda sebagai guru, maka Anda harus selalu tingkatkan kemampuan Anda dalam bidang keguruan. Dan keprofesian gurunya tadi, kemampuan dalam menjadi guru, mengajar, bagaimana, dan seterusnya itu kapabilitas. Ahli di bidangnya. Dan kemudian punya karakter. Nah, itu penting ya. Mungkin punya kapasitas dan kapabilitas hebat, tapi dia nggak punya karakter yang bagus, ya musibah namanya ya. Ambiar, bahasa anak sekarang tuh ya. Bahasa sekarang ambiar, amsyong, apalah anak zaman sekarang kan bahasanya begitu ya. Nah, jadi semuanya harus terintegrasi, ya kan? Ada kapasitas, kapabilitas, dan karakter harus selaras, harus seiring, sejalan, harmonis gitu ya. Nah, itu kemudian yang terakhir disampaikan bahwa, bukan yang terakhir ini, ada 2 lagi. Yang berikutnya, yang keempat adalah sebagai fasilitator, guru harus selalu ingat bahwa tugas Anda bukan mentransfer knowledge saja, tetapi harus ada mentransfer value, nilai, moral, akhlak. Maka Anda cukup nggak harus ceramah, menyampaikan, menjelaskan, menceritakan, cukup Anda menjadi fasilitator. Makanya tadi saya sampaikan berikan banyak kesempatan lebih kepada peserta didik untuk banyak belajar. Ya. Nah, Anda cukup sebagai fasilitator mengarahkan, memberikan stimulus. Nah, jadi di apersepsi itu di awal tiba-tiba Anda cukup banyak memberikan kailnya ya. Nanti kemudian dia yang memancing gitulah bahasanya. Ya. Nah, misalnya nih, kan di bahasanya di buku di kurikulum Merdeka Belajar tuh begini. Anda harus mengajar dengan cara yang tadi saya sampaikan interaktif gitu ya, memberikan pembelajaran kepada anak ya berupa problem dan konteks nyata. Ini enggak saya buat-buat ini bahasa regulasi, bahasa aturan yang dibuat pemerintah tahun 2022 untuk kurikulum Merdeka Belajar. Problem dan konteks nyata berarti yang sering saya sampaikan, contextual teaching learning itu berlaku, teman-teman. Ya kan? Nah, cuman kurikulum 2013 Merdeka Belajar ini namanya juga konteks nyata. Apa nih yang sekarang lagi rame?
Pasti ujung-ujungnya Rizky Bilar, bosen ya. KDRT, Rizky Kejora itu lagi. Misalnya yang lagi ngetren apa? Bola, yang banyak orang meninggal. Nah, itu kait-kaitkan apa yang mau dipelajari anak. Terkait dengan kodok kodarkah, terkait dengan amanahkah sebagai penanggung jawab, ya kan? Dia harus kalau mau jadi pelaksana dalam suatu event yang besar itu dia harus punya program dan seterusnya dan seterusnya. Kok bau ini dapurnya? Nah, itu kan harus bisa dikaitkan. Misalnya yang hari ini apa? Oh, banjir di mana-mana karena hujan deras. Angkat itu terkait dengan banjir. Kenapa banjir itu bisa terjadi? Kenapa kemudian di Indonesia ini kalau lihat Bantar Gebang itu saya sebenarnya sedih ya, tapi di Indonesia ini agak susah ya. Nah, kemudian kenapa misalnya di Inggris sekarang, kamu tahu nggak di Inggris sekarang lagi kenapa? Ada yang tahu nggak di kelas ini, teman-teman? Tidak tahu, Ibu. Aduh, baca dong. Yang dibaca Lesti melulu sama Bilar enggak ya? Enggak, bercanda saya. Tetapi kita perlu tahu teman-teman di Inggris tuh sekarang orang susah makan. Bahkan sehari makan, sehari enggak, cuman supaya dia bisa bayar listrik. Jadi banyak yang nunggak listriknya. Karena listriknya pakai apa, Bah, di Inggris? Listriknya mahal gitu. Kita bersyukur alhamdulillah tiap hari makan makan nasi ya kan, karena perang kan, ada perang Rusia dan Ukraina itu ya kan, sehingga kan pasokan gas segala macam kan jadi terkendal. Dan yang paling penting juga teman-teman, gandum itu mahal karena yang banyak produksi gandum di Rusia dan Ukraina itu nggak bisa keluar gara-gara perang, ada jutaan ton. Masya Allah, alhamdulillah kita makan beras, ya kan? Makan beras, makan nasi dari beras. Tiap hari kita panen, sudah berapa tahun ke belakang kita nggak ngimpor, ya bersyukur alhamdulillah, ya kan? Jadi itu boleh diangkat tuh supaya menimbulkan rasa syukur anak. Jadi anak-anak itu kontekstual. Dia tuh berpikir apa ya sekarang yang ada di negara kita ini yang perlu kita bantu, kontribusi dan jalan keluarnya, solusinya. Jadi menyelesaikan masalah bukan mencari masalah gitu loh, ya. Dan itu tugasnya guru sebagai fasilitator, mengarahkan apa nih ya. Oh, sekarang yang lagi rame apa? Oh, sekarang bahkan di Turki pun itu mereka inflasinya gede-gedean loh. Ya, kita bersyukur alhamdulillah di Indonesia ini masih dengan ekonomi yang meskipun tidak dikatakan kuat, tapi dia masih kecenderungan stabilnya masih ada gitu ya. Kita resesinya juga nggak jauh-jauh banget dibanding negara-negara yang masih positif malah. Nah, itu suami saya yang ngerti ya, dia yang ahli ekonomi. Nah, itu perlu kita belajar juga. Saya sering kalau saya diskusi sama suami saya itu terkait ekonomi, terkait bola, tujuannya bukan untuk saya. Nanti saya akan sampaikan ke anak murid saya besok, saya mau ngajar nih. Hari ini saya nanya, tadi malam ada apa ya, Mbak? Oh, misalnya nih, tadi dia cerita, oh ada si Barca lagi main sama si mana gitu ya. Terus yang Barca kalah gitu, padahal dia nguasain medannya 70%. Itu saya serap tuh. Nanti tujuannya ketika saya masuk kelas, mau saya sampaikan ke anak-anak. Cuman untuk stimulus aja. Nak, tadi malam ada bola ya? Iya, Bu. Oh, bola siapa? Mbak, itu kayaknya datang, Mbak. Bola yang mainnya siapa sama siapa ya? Mereka kan seneng ya. Nah, nanti kemudian kita gali di situ, kita diskusi di situ. Kira-kira kenapa kemudian dia bisa kalah? Kenapa nggak kemudian dijadikan bahan diskusi dan analisa? Keren itu. Nah, kaitkan dengan materinya tentang apa yang masuk, kan begitu ya. Nah, yang terakhir adalah muhajirin. Katanya Pak Maulana bilang, kalau guru itu harus mau berhijrah katanya. Hijrahnya dari apa, Pak? Ya namanya hijrah ya nggak mungkin dari buruk ke baik, pasti dari baik ke buruk, pasti dari buruk ke baik. Anda jadikan profesi guru itu, kalau saya bukan lagi kewajiban, tapi itu adalah kebutuhan untuk berbagi, kebutuhan sharing, kebutuhan untuk mengamalkan ilmu, itulah ya, bukan menjadi bahan mata pencaharian lah kalau kata suami saya gitu. Kalau ngajar tuh jangan ditanya dapatnya berapa, tapi berkahnya. Nah, itu yang penting katanya. Jadi mau ngajar berapa tahun kita nggak mentingin saya jadi guru. Alhamdulillah saya ini suami istri guru ya.
ya alhamdulillah sama Gusti Allah dikasih rumah, punya ya kan, kendaraan ya alhamdulillah ada gitu ya. Barokah ya, barokah menjadi guru ya. Nah, hijrahnya katanya Pak Maulana itu kalau Anda mau hijrah, Anda sudah nggak berpikir lagi berapa lama saya mengajar, kalau yang malah kalau perlu Anda bisa membuat sebuah karya selama Anda mengajar dan yang kemudian eh, Anda bisa melahirkan banyak generasi yang terinspirasi dari Anda. Maka berarti itu Anda sudah berhasil menjadi guru yang profesional. Keren ya? Jadi kita sudah tidak lagi mengajar itu bukan nggak kita pikirin berapa lama kita ngajar, kita dapat apa gitu ya. Yang kedua kemudian kita punya banyak karya, Anda membuat media pembelajaran. Nah, kalau dulu saya di sekolah sering buat media pembelajaran. Mungkin saya tidak banyak menulis, tapi saya lebih banyak membuat media pembelajaran untuk agama. Anak-anak saya suruh bikin maket Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu saya bikin tuh waktu itu. Kemudian saya bikin juga ada apa namanya stepbook, macam-macam lah ya. Itu saya bikin karya buat sama anak-anak, bukan dari saya ya, sama anak-anak. Kemudian itu kita jadikan media pembelajaran, bagus ya. Saya bikin puppet show untuk apa namanya sosiodrama, kisah-kisah Nabi gitu deh. Dulu waktu saya mengajar ya. Nah, yang terakhir tadi katanya, oh kalau bisa murid Anda ketika ketemu, oh ini guru saya yang saya kayak ceritanya Pak Zarkasi itu ya. Pak Zarkasi itu dicari sama murid-muridnya karena mereka banyak terinspirasi sama Pak Zarkasi. Keren tuh, berarti Pak Zarkasi sudah berhasil menjadi guru. Dan saya pun berharap ya, mungkin saya belum ada apa-apanya dibanding yang lain. Mungkin saya belum banyak menginspirasi juga ke teman-teman. Tetapi minimal ketika waktu saya jadi guru, saya pun juga bermimpi anak murid saya ketika nanti ketemu dengan saya berapa tahun ke depan, dia mengingat saya. Ini Bu Hulailah, guru-guru agama saya dulu. Saya pernah loh ketemu di mana gitu ya. Bahkan murid saya bilang gini, Bu, nanti saya sudah jadi pilot. Satu waktu nanti ibu saya ajak naik pesawat ya bersama saya. Itu mimpi dia ya. Cuman sekarang belum ketemu lagi. Ya berdoalah, semoga insya Allah sedikit apa yang pernah kita lakukan untuk anak-anak bisa menginspirasi mereka. Minimal mereka ngerti bahwa oh guruku dulu itu Bu Hulai atau Bu Serlina, Bu Ika, Bu Siti Marfuah, kalau ngajar itu dia selalu mengajak kita untuk refleksi diri, introspeksi diri, mengajak berbagi, mengajak kayak gitu-gitulah ya. Nggak cuman oh ceramah aja yang diingetin, kadang-kadang kalau yang didengar pasti lupa sih. Tapi kalau Anda pernah mengajak, ayo nak kita ke ini yuk. Dulu pernah loh aku sama bule itu diajak ke ini, ke tempat panti jompo. Cuman pengen kenalin itu gimana rasanya orang tua yang ditaruh di panti jompo. Padahal itu cuman ingin membangun empati. Oh kalau begitu aku harus lebih sayang sama ibuku, sama ayahku gitu ya. Kalau mereka tua aku harus rawat, tidak aku taruh di ya begitu dan seterusnya. Itu sedikit bagian apa menambahkan saja untuk meningkatkan profesionalisme kita sebagai guru dan calon guru. Semoga teman-teman nanti kalau sudah menjadi guru bisa terus mempertahankan, bahkan kalau harusnya ditingkatkan ya. Profesionalisme kerja itu harus ditingkatkan. Caranya harus banyak belajar. Jangan cuman ya saya kan cuma digaji cuma 1 juta Bu jadi guru. Nggak usah berpikir. Saya dulu waktu jadi guru pertama digaji berapa? Cuma 900.000. Cuman 900.000 udah gede Bu tahun 2005 iya sih. Nggak maksud saya nggak banyak juga dan saya nggak pernah mikir. Saya waktu itu ingat banget ketika saya dapat gaji pertama itu saya jajan ke Indomaret, saya ke traktir, saya beliin makanan sama anak-anak saya itu ya. Setelah sekian tahun, 10 tahun bekerja ya gajinya udah mungkin udah hampir 10 juta nggak terasa dan saya nggak pernah ngitung, alhamdulillah ya ada aja rezeki bukan dari situ ya, macam-macam banyak lah bentuknya. Dan itu saya tinggalkan, saya menjadi dosen, menjadi temannya dari teman-teman semua buat sharing. Oke, sebentar ya. Mbak, maaf makanan mau saya titip lobby atau taruh depan pintu? Oh, loh, ini di mana? Ini nyampe mana orangnya ya? Di mana? Coba di depan, Bang. Oke teman-teman, saya rasa itu mungkin karena sudah maghrib, boleh salah satu pemakalah menutup ya, udah nggak ada pertanyaan ya? Insya Allah sedikit tadi mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah saya share setelah maghrib ya, kita buka puasa dulu, sudah maghrib. Silakan salah satu pemakalah mewakili saja untuk menutup presentasi kita hari ini. Baik Ibu. Bu mau menutup?
Oke, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Sudah selesai ya mata kuliah pada sore hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Tadi Ibu katakan Ibu merasa belum ada yang terinspirasi. Itu sangat salah Ibu. Masya Allah, banyak sekali inspirasi yang Ibu sampaikan ya. Semoga kita kelak menjadi guru-guru yang baik dan terbaik gitu ya. Dan menyampaikan yang terbaik untuk anak-anak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk itu, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ibu, selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam kepada warahmatullahi semua wabarakatuh. pemakalah. Tetap semangat menjadi guru yang inspiratif. Dari saya, aku Qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin pamit ya. Terima kasih banyak Bu. Banyak, Ibu. Selamat buka puasa Bu.